Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldina Asih Putri akan menjelaskan tentang manajemen risiko bencana banjir pada Das Kali Lamong yang nantinya akan ditujukan pada Kabupaten Gresik. Untuk pertama-tama kita akan memahami dari cakupan pembahasan terlebih dahulu. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu kondisi kawasan pada Kali Lamong, yang kedua rumusan masalah, ketiga manajemen risiko, keempat analisa manajemen risiko, kelima alternatif penanganan, dan yang terakhir yaitu langkah penanganan. Sebelum lebih jauh, kita akan menjelaskan tentang kondisi kawasan pada Kali Lamong sendiri. Nah, Kali Lamong ini khususnya pada Kabupaten Gresik yang terletak di wilayah pada daratan rendah yang hanya memiliki ketinggian 2-12 meter di atas permukaan laut. Sungai Lamong ini merupakan sungai utama yang melewati Kabupaten Gresik dan anak dari Sungai Bengawan Solo. Panjang sungainya ini diperkirakan lebih dari 103 km. Nah, di Sungai Lamong ini sering terjadi banjir tahunan, khususnya pada musim penghujan. Diakibatkan Sungai Lamong tidak dapat mengimbangi kapasitas air yang terjadi pada musim penghujan. Oleh sebab itu, Kabupaten Gresik merasa dirugikan dan karena banyaknya rumah dan lahan persawahan yang turut tenggelam dari adanya banjir tahunan yang terjadi di bantaran Sungai Lamong. Luapan Kali Lamong setiap tahun menggenangi dan bahkan merendam wilayah di Kecamatan Balempanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Penganti, Pringinanom, dan Kedamen. Dengan demikian, dampak banjir pada khususnya kawasan periurban ini menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, bahkan bagi masyarakat yang terkena banjir. Nah, gambar di bawahnya itu adalah kondisi dari banjir yang dipengaruhi oleh Das Kali Lamong. Nah, itu juga dalam berita bulan Maret 2021 kemarin juga Kali Lamong mengalami banjir luapan yang telah merendam belasan desa dengan rata-rata ketinggian 50-60 cm. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yang pertama yaitu bagaimana mengetahui manajemen risiko yang baik dalam permasalahan banjir Kali Lamong. Yang kedua, bagaimana alternatif penanganan yang sesuai untuk permasalahan pada banjir Kali Lamong. Dan yang terakhir yaitu bagaimana peran kelembagaan dalam mengatasi permasalahan banjir pada Kali Lamong. Oke, next. Pembahasan pertama yaitu manajemen risiko. Untuk lebih jauh, sebaiknya kita mengenal pengertian tentang manajemen risiko itu sendiri. Menurut Smith tahun 1990, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian. Sedangkan menurut Jojo Sudarso tahun 2003 yaitu penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan. Menurut Nuswarti tahun 2000 yaitu implementasi langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan
yang serupa dari ancaman-ancaman yang terjadi dan minimalkan kerusakan jika mereka melakukannya. Dengan kata lain, kita bisa mempermudah bahwa manajemen risiko itu adalah proses untuk mengidentifikasi risiko apa saja dari sesuatu yang tidak diharapkan dalam sebuah wilayah maupun sebuah perusahaan. Nah, next, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang manajemen risiko dari adanya banjir di Kali Lamong. Nah, untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi terjadinya banjir pada Kali Lamong ini telah diidentifikasi menjadi 3 kategori. Nah, bisa dilihat dari hasil kajian konten informasi yang dianalisa menunjukkan bahwa perubahan tata ruang yang ini masuk dalam kategori pertama diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena alih fungsi lahan. Nah, pada bagian hulu ini terjadinya pengurangan luas hutan, dan pada sepanjang bagian hilir itu telah mengalami perubahan fungsi menjadi permukiman atau tempat usaha, yaitu didirikannya bangunan pada das Kali Lamong. Berdasarkan data dihasilkan bahwa di bantaran Kali Lamong ini khususnya yang melintasi wilayah Kabupaten Gresik sudah terdapat 1.300-an bangunan dan 700 unit industri yang berada di dekat Sungai Lamong atau das Kali Lamong. Nah, yang kedua yaitu hilangnya waduk. Nah, waduk ini digunakan untuk disewakan untuk memelihara ikan atau ditanami, sehingga fungsi awal yang digunakan sebagai penampungan air sementara itu tidak dapat difungsikan secara baik. Nah, salah satu cara untuk mengantisipasi banjir pada aliran sungai yaitu proses normalisasi sungai. Namun hal ini perlu diidentifikasi kembali apa saja permasalahan yang terjadi pada normalisasi sungai. Nah, selanjutnya yaitu manajemen risiko kategori kedua itu mengidentifikasi kembali permasalahan yang terjadi pada normalisasi sungai Kali Lamong sebagai berikut. Yaitu yang ketiga, pembagian tugas dan kewenangan kelembagaan. Nah, di sini pengelolaan Kali Lamong itu masuk dalam aliran Sungai Bengawan Solo yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWS Bengawan Solo. Nah, penanganan Kali Lamong ini juga harus melibatkan pemerintah daerah seperti wilayah-wilayah yang melewati Kali Lamong, yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Mojokerto, dan Kota Surabaya. Ya, untuk daerah-daerah ini nantinya akan melakukan tugas untuk pembebasan lahan pada wilayah das sungai, sedangkan untuk pemerintahan pusat yang melalui kewenangan BBWS Bengawan Solo ini tugasnya adalah pekerjaan fisik. Selanjutnya yaitu pembebasan tanah yang sulit. Nah, di sini warga itu memasang patokan harga yang tinggi sehingga jika pemerintah daerah ingin melakukan pembelian lahan diperlukan dana yang cukup besar. Yang kelima yaitu upaya penanganan serius tampaknya belum terlihat. Di sini koordinasi antar instansi masih perlu diinsentifkan. Dan dengan koordinasi lintas wilayah maupun sektoral. Ini juga seharusnya melibatkan jasa tirta dan industri yang di sekitar Kali Lamong. Dan yang terakhir yaitu minimnya anggaran penanganan banjir. Nah, dikarenakan dalam penyusunan anggaran BBWS Bengawan Solo ini masih ragu karena pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul yang meliputi 4 daerah itu masih belum jelas anggaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu identifikasi kategori ketiga
yaitu mengidentifikasi faktor kondisi sungainya itu sendiri. Nah, di sungai Kali Lamong ini mempunyai topografi sungai yang landai. Oleh karena itu, aliran airnya itu tidak mudah dengan cepat mengalirkan air ke laut lepas. Kemudian, daya tampung sungai yang terbatas. Ini dilihat dari jumlah debit air yang mencapai 750 meter per detik yang masuk, namun Kali Lamong ini hanya mampu menampung 250 meter per detik. Terus kemudian ada kondisi tanggul yang kritis yang menyebabkan tanggul itu mudah jebol atau rusak bila terjadinya banjir. Dan kemudian masih terdapat banyak bantaran sungai yang tidak bertanggul. Dan yang terakhir yaitu penyempitan alur sungai yang dijumpai pada beberapa titik lokasi yang merupakan akibat dari pembangunan permukiman. Pembangunan permukiman yang menjorok ke alur sungai dan juga terjadinya sedimentasi. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi manajemen risiko, kemudian langkah selanjutnya yaitu menganalisa manajemen risiko sendiri. Menganalisa manajemen risiko ini menghasilkan hasil heat map atau pemetaan risiko. Sebelum kita melakukan pemetaan risiko, kita harus mengenali beberapa penjelasan mengenai kosakata dari perhitungannya itu sendiri. Untuk inherent risk merupakan hasil dari perkalian antara likelihood dan impact. Inherent risk ini dikurangi nilai efektivitas kontrol menjadi nilai residual risk. Nah, itu gambar selanjutnya yaitu tabel penetapan dari nilai-nilai yang ada di analisa. Untuk nilai 5 itu mempunyai likelihood yang hampir pasti dengan impact kerugian yang sangat besar. Untuk nilai 4 itu kemungkinan besar bakal terjadi dengan impact kerugian yang besar, dan begitu seterusnya. Untuk gambar yang di bawahnya itu merupakan pemetaan risiko yang telah ditetapkan dengan tabel-tabel yang mempunyai warna-warna. Untuk merah gelap yaitu untuk resiko ekstrim, untuk warna merah muda untuk resiko tinggi, untuk warna kuning untuk resiko sedang, dan hijau untuk resiko rendah. Tahap pertama untuk menganalisa manajemen risiko yaitu kita harus mengelompokkan terlebih dahulu resiko-resiko itu sendiri. Tahap kedua yaitu kita melakukan pengukuran risiko menggunakan tadi nilai-nilai likelihood, nilai impact, maupun nilai inherent risk, efektivitas, dan nilai residual risk. Dan tahap ketiga yaitu pemetaan risiko atau heat map. Nah, untuk tahap pertama yaitu tadi kita melakukan pengelompokan risiko. Nah, setelah tadi kita sudah mengidentifikasi risiko apa saja yang terjadi dari banjir di Kali Lamong, kita mendapatkan 11 risiko. Nah, 11 risiko ini saya kelompokkan menjadi 3 risiko tertinggi. Risiko pertama tertinggi yaitu karena adanya alih fungsi lahan pada bantaran Kali Lamong. Risiko 2 tertinggi hilangnya waduk untuk disewakan menjadi pertambakan. Dan risiko ketiga tertinggi yaitu pembagian kewenangan dan tugas kelembagaan yang belum maksimal. Untuk selanjutnya bisa dilihat risiko-risiko saja pengelompokannya. Kemudian saya next untuk tahap kedua. Oke, setelah kita berhasil melakukan pengelompokan risiko, selanjutnya yaitu kita melakukan pengukuran risiko. Pengukuran risiko ini sudah dijelaskan yaitu memberikan nilai-nilai
dari penetapan yang sudah tadi dijelaskan. Di sini untuk sebagai contoh saya mengambil yang risiko tertinggi untuk alih fungsi lahan pada bantaran Kali Lamong. Di sini saya memberikan nilai likelihood 4 karena mendapatkan kemungkinan besar akan terjadi jika terus melakukan alih fungsi lahan. Kemudian saya memberikan nilai impact 5, yaitu karena alih fungsi lahan ini semakin besar mengeluarkan kerugian, semakin memperburuk kerugian yang terjadi, sehingga saya beri nilai impact tertinggi yaitu 5. Kemudian nilai inherent risk ini saya dapatkan 20 karena hasil perkalian dari 4 kali 5 yaitu 20. Kemudian efektivitas saya beri nilai 80 karena untuk penerapan kontrolnya ini telah dilakukan secara konsisten, akan tetapi belum ke seluruh aspek, sehingga saya beri nilai 80. Kemudian untuk nilai residual risk ini saya dapatkan 15 dari hasil pengukuran perhitungan dari nilai efektivitas 80, yaitu perhitungannya mengurangi satu nilai dari likelihood. Likelihoodnya tadi saya beri nilai 4 kurangi 1 yaitu 3, sehingga residual risknya 3 dikali 5 yaitu 15. Nah, begitupun langkah-langkah dalam penentuan pengukuran resiko. Setelah semua berhasil melakukan pemberian nilai, selanjutnya yaitu pemetaan risiko atau heat map. Heat map ini menggunakan tabel yang sudah tadi awal saya jelaskan. Di sini cara menghitungnya untuk Y yaitu nilai likelihood dan untuk X adalah nilai impact. Nah, di sini saya ambil contoh tadi untuk nilai risiko pertama mempunyai inherent risk 20 dan residual risk 15. Untuk likelihoodnya 4 dan impact 5. Kemudian kita masukkan dalam tabel inherent risk. Inherent risk tadi mempunyai likelihood 4 dan impact 5, sehingga masuk dalam risiko 1 dengan warna merah tua atau ekstrim. Kemudian selanjutnya jika saya mengambil contoh yang Resiko 4 yaitu pembebasan tanah dari warga dengan nilai yang mahal. Di sini mempunyai inherent risk 15 dengan likelihood 3 dan impact 5. Jika dimasukkan dalam tabel inherent risk dengan tadi likelihood 3 dan impact 5 masih dalam kategori merah tua atau ekstrim. Sama hal ini, perhitungan ini sama juga digunakan untuk residual risk yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, saya lanjut. Dengan begitu, untuk rekomendasi pengendalian risiko sesuai dengan nilai residual risk yang tadi kita kerjakan, pengendalian risiko ini dilakukan melalui alternatif rencana aksi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada menghindarkan risiko, yang kedua yaitu menerima risiko, yang ketiga mengalihkan risiko pada tempat lain, dan yang terakhir yaitu mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol. Nah, tadi pada nilai residual, rekomendasi untuk risiko R1, R2, R3
yang terkait perubahan fungsi lahan, hilangnya waduk, dan pembebasan kewenangan yang belum maksimal ini, mengingat resikonya yang masuk dalam merah tua atau ekstrim, yang apabila terus terjadi dapat memberikan dampak sosial dan kerugian yang semakin besar, maka pemerintah dapat mengambil keputusan untuk tidak semakin memperparah. Begitupun dengan pembacaan cara pemetaan risiko yang lain. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang alternatif penanganan. Setelah tadi kita berhasil memetakan risiko yang terjadi jika pada banjir Kali Lamong, mendapatkan alternatif penanganan yang di sini saya mencoba membuat 3 alternatif penanganan. Untuk alternatif pertama yaitu normalisasi penampang sungai. Tepi palung sungai yang menjadi batas antara sungai dengan daratan tidak diubah. Dengan demikian, luas penampang sungai dapat dimaksimalkan dan juga lebar sungai juga bisa tetap seperti kondisi existing. Nah, ini nantinya akan bermanfaat untuk pembebasan lahan yang dapat diminimalkan. Untuk yang alternatif kedua yaitu titik penampang Kali Lamong ini dibagi menjadi beberapa segmen yang digunakan pengurukan dasar sungai untuk meningkatkan kemampuan Kali Lamong dalam mengalirkan debit banjir rencana. Dan untuk yang alternatif 3 ini ada normalisasi penampang sungai, pengerukan dasar sungai, dan ditambah juga dengan membuat tanggul penahan banjir pada bagian tepi sungai. Tanggul penahan banjir ini didesain dengan 2 jenis material yaitu concrete sheet pile dan tanah uruk. Tanggul direncanakan menggunakan concrete sheet pile pada bagian tepi sungai dan diperkuat dengan timbunan tanah setinggi tanggul rencana. Untuk penjelasan pada alternatif pertama, normalisasi penampang sungai ini akan dilakukan dengan kemiringan sisi penampang yang direncanakan sebesar 1:2. Nah, dengan kemiringan tersebut itu diasumsikan sungai itu dapat tetap stabil dari longsor saat terjadinya banjir. Nah, adapun untuk lebar dasar sungai rencana ini ditentukan berdasarkan ketersediaan lahan di tepi sungai. Untuk lahannya itu lahan yang tidak masuk dalam permukiman dan juga bukan lahan milik warga. Jadi selanjutnya untuk penjelasan alternatif kedua yaitu tadi berupa pembagian beberapa segmen. Nah, dalam hal ini Kali Lamong itu akan dicoba dibagi menjadi 7 segmen yang dari 7 segmen itu mempunyai elevasi yang berbeda-beda. Pengelompokan elevasi ini pada tabel di sebelahnya untuk kilometer 1,8 sampai km 0 itu nantinya akan memiliki kemiringan dasar sungai 0,002. Nah, nantinya akan dilakukan lebar dasar sungai rencana menjadi 40 meter. Begitu juga dengan pengelompokan 7 segmen yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu pada penjelasan alternatif yang ketiga, yaitu normalisasi sungai dengan ditambah pengerukan dasar sungai dan pembuatan tanggul. Tanggul ini akan digunakan sebagai penahan banjir. Didesain dengan 2 jenis material tadi karena dirasa mampu dan mempunyai keunggulan yang cukup banyak. Tinggi maksimum yang akan direncanakan yaitu 3 meter. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya jebolnya tanggul dan juga akan menimbulkan nantinya menimbulkan daya rusak yang besar terhadap area di sekitar.
Makanya dibangunnya tanggul penanganan banjir ini. Nah, kemiringannya ini akan direncanakan sebesar 1:1 dengan asumsi sisi tanggul cukup stabil dari longsor. Nah, itu dia tadi alternatif penanganan dan juga penjabaran dari tahap-tahap penanganan tersebut. Sebelum berakhir, di sini saya akan memperlihatkan video dari banjir yang terjadi pada Kali Lamong pada tahun 2021 kemarin. Sudah hancur. PT. Nah, itu dia tadi video dari keadaan banjir di Kali Lamong. Untuk kesimpulan pada penjelasan hari ini, bahwa manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang tidak diinginkan dari sebuah bencana atau maupun mengantisipasi kerugian dari sebuah perusahaan. Untuk mengetahui tersebut, kita juga perlu melakukan pemetaan risiko sebagai langkah-langkah dalam mengantisipasi risiko itu sendiri. Akhir kata, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.